saya kebetulan alumni pesantren pertanian Darul Falah, yang dimana sejak kita garam ini udah didistribusikan kemana aja? mau kita berwirausaha mau enggak, ya masalah juga pasti ada, gitu. Jadi daripada kita nggak wirausaha, kita punya masalah, lebih baik sekalian kita wirausaha terus kita dapat masalah. Kalau saya pikir sih begitu. Kita pun ribet. Belum tentu masyarakat sekitar itu merespon dengan positif. Dan terus terang saya katakan, Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Langkah TV, masih dengan gue Denny, dan kali ini gue kedatangan tamu yaitu Om Fahri. Apa kabar Om Fahri? baik, alhamdulillah. Teman-teman, gue ceritain sedikit ya bagaimana perkenalan gue dengan Om Fahri gitu. Waktu itu beberapa tahun yang lalu, Om Fahri ini ya customer-nya Langkah ya. Betul. Terus kita ngobrol-ngobrol, singkat cerita kita bermitra, dan lalu walaupun udah nggak bermitra lagi, tapi alhamdulillah silaturahmi tetap terjaga sehingga alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi di sini di channel Langkah TV ya, Om Fahri. siap. Om Fahri, oh iya, silakan dia perkenalkan dulu. Oh iya, gantian ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Zaldi Ramandaru. Profesi saya lawyer. Ya, lawyer. Dan kalau kesibukan saya kebetulan ngejalanin beberapa bisnis, dan salah satunya nanti akan dibahas oleh channel Langkah ini yang kebetulan sempat beberapa kali ekspos di media. Kayaknya itu dulu deh. Oke, lanjut. Om Fahri, kegiatannya selain lawyer kan entrepreneur tuh. Betul. Bisa disebutin nggak beberapa terutama yang paling fokus lah di situ? Kalau usaha saya hampir sebagian besar semua bergerak di bidang komoditas kebutuhan pokok, dan salah satu yang memang saya tekuni kebetulan Allah titip tambak garam di Lampung. Dari kegiatan tersebut Om Fahri sibuk nggak? Maksudnya repot nggak ngurus berbagai kegiatan gitu? Gimana cara mengurus membagi waktunya tuh, termasuk juga dengan keluarga? Kalau awal-awal sih ya terus terang ya, pasti semua teman-teman pun yang entrepreneur ketika setup usaha ya pastinya ribet banget, pastinya repot banget. Cuma karena kita ngejalanin hal ini nggak baru mulai dan nggak baru sekali, kita belajar dari pengalaman dan kita set dengan baik, karena apapun itu usaha, mau jadi susah mau jadi gampang kan kuncinya ada di kita. Ketika kita punya proporsi SOP yang baik, kita terapkan SOP-nya dengan baik, dan kita tunjuk penanggung jawabnya untuk melaksanakan dengan baik, ya saya rasa ke depan semuanya jadi lebih mudah. Jadi autopilot ya. Alhamdulillah sampai saat ini ya udah autopilot. Kita terima report dari PIC masing-masing divisi aja sih. Ini salah satu produk jadinya Om Fahri ya? Ya, itu salah satu finishing good dalam bentuk diversifikasi produk. Jadi kita ada bikin garam spa. Bisa didapat dapat nanti bisa di sini teman-teman ya, kalau mau dapetin. Om Fahri, apa yang melatar belakangi keinginan menjalani usaha? Lalu dari sekian banyak bidang, kenapa akhirnya terpilih garam? Jadi kalau bicara apa sih yang melatar belakangi akhirnya pengen usaha, saya kebetulan alumni pesantren pertanian Darul Falah, yang dimana sejak kita mengenyam pendidikan di sana, mindset dan passion wirausaha terus diasah dan dilatih di sana. Jadi jiwa entrepreneur saat jadi santri ya Om Fahri? Iya, memang sudah dibangun. Sejak saat itu sudah dibangun. Jadi ketika kita lulus pesantren berharap ke depan para alumninya
dapat berkembang menjadi wirausaha gitu, membuka lapangan pekerjaan di mana-mana, dan yang paling penting adalah bisa bermanfaat buat orang banyak. Keren banget. Garam ini udah didistribusiin kemana aja, Pak? Kalau garam, kalau untuk bahan baku sementara kita masih distribusi sekitar Lampung gitu. Cuma kalau tadi ya ada produk kita yang namanya Permata Legundi ini, yang tadi saya katakan garam spa, ini udah distribusi secara nasional sih. Yang produk jadinya udah nasional. Udah nasional ya, pesannya sih online ya sekarang kan, pesan online, dan bisa dicek keywordnya ya, ketik aja Permata Legundi. Permata Legundi. Apa sih saat mulai usaha nih mengalami nggak sih ada penolakan atau kekhawatiran dari orang-orang terdekat atau keluarga? Oh pasti. Ini permasalahan banyak orang juga nih. Permasalahan, saya rasa semua permasalahan seorang entrepreneur, baik yang pertama mulai maupun yang sebenarnya udah sering mulai, pasti permasalahan semacam ini tuh pasti ngadepin gitu kan. Pasti menghadapi ya. Sebenarnya bukan sebagai hambatan ya, kalau saya rasa persoalan ini sebagai warning aja sih mungkin dari keluarga, yang mungkin ya ketika kita mulai usaha nanti begini begitu, ada efek ini ada efek itu. Cuma ya namanya kita hidup, dan namanya kita hidup, mau kita berwirausaha mau enggak ya masalah juga pasti ada gitu. Jadi daripada kita nggak wirausaha kita punya masalah, lebih baik sekalian kita wirausaha terus kita dapat masalah. Kalau saya pikir sih begitu. Lalu kalau bisa melewatinya, wah itu menyenangkan sekali ya. Iya. Om, di masa pandemi ini usaha yang dijalani Om Fahri ini termasuk yang terdampak nggak? Bicara terdampak secara langsung ataupun tidak langsung sih kurang lebih terdampak ya. Tapi satu hal yang saya pelajari saat pandemi, dengan tidak mendiskreditkan sektor usaha yang lain ya. Jadi ketika pandemi ini saya benar-benar belajar kalau rupanya usaha yang settle dan akhirnya tetap dibutuhkan orang banyak dan tetap bisa gerak adalah komoditas. Beberapa komoditas, dan ya termasuk ya apalagi garam ya. Dan saya rasa semua sektor atau semua lini itu butuh banget garam. Jadi selain masakan banyak yang butuh garam. Banyak banget. Kalau industri itu yang kita tahu seperti kaca, itu industri kaca, batu es itu butuh garam. Oh gitu. Dan yang amazing yang baru saya tahu setelah saya mendalami usaha garam itu, rupanya pabrik gula pun butuh garam. Gitu. Diapain sama garam? Gula itu. Makanya gula jadi udah lebih manis. Iya. Kenapa dia masih butuh garam? Itu yang masih saya nggak ngerti, dan tapi saya nggak coba mendalami karena udah ada bidangnya lah. Iya. Kalau di masakan saya pernah dengar tuh ngurangin asin dari ikan asin, ikan apa gitu. Nah, digaramin. Direndam air garam. Betul. Ajaib juga. Di situ saya juga baru tahu rupanya pabrik gula pun butuh garam. Iya. Om Fahri, minum dulu. Siap. Ini enak banget loh teman-teman. Susu gula aren dari Kopi Kapa. Oh ya, ini kita juga sekarang lagi ada di Kopi Kapa di Jalan Raden Patah. Apa sorry tadi? Raden Patah Ciledug lah. Teman-teman kalau mau ngerasain kopi gula aren yang enak, jangan lupa kesini. Lanjut Om. Selama jadi entrepreneur, apa tantangan terberat yang pernah dialami? Kalau tantangan terberat pastinya kondisi sosial masyarakat ya, karena gitu. gini. Yang terkait di Lampung. Ini saya kasih contoh terkait usaha saya di sana. Jadi ketika kita mulai usaha di suatu tempat, itu belum tentu loh, kadang lingkungan sekitar tuh nerima. Belum tentu masyarakat sekitar itu merespon dengan positif. Dan terus terang saya katakan, ketika kita mulai datang dan mulai, kalau bahasa Jawanya babat alas gitu di sana. Faktor penolakan itu cukup tinggi ya, gitu dari masyarakat sekitar ya. Mungkin ada mereka yang berpikir takutin sepertinya apa, khawatir gitu kali ya. Iya, kekhawatiran ada ya. Mungkin mereka berpikir mereka hanya akan dieksploitasi tempatnya, atau yang ekstrimnya mereka berpikir ya kalau ini udah jalan mereka nggak akan dilibatkan atau mereka ditinggal. Ya sepanjang saya dalami sih
kira-kira temuannya rata-rata ya asumsi-asumsi di bidang tersebut gitu, di hal-hal dalam pemikiran mereka seperti itu. Tapi perlahan seiring dengan kita mulai sosialisasi mereka dengan baik, kita bergaul dengan mereka dengan baik, kita tumbuhkan kepercayaan, dan mereka pun melihat kok kalau memang kita baik. Istilahnya kan ini ya, semesta pun mendukung gitu, lingkungan mendukung, pelan-pelan masyarakat mendukung, dan saya rasa kata-kata semesta mendukung itu sangat penting ketika kita mulai usaha. Jadi kadang ada juga saya dengar teman-teman yang usaha di masyarakat yang diterima, entah di lingkungan tuh seperti gak menerima gitu. Jadi kalau saya lihat kembali sih kepada niatnya. Ya kalau kita punya niat baik, di sana kita punya niat ingin bermanfaat dan kita pengen membangun suatu tempat, saya yakin pasti ya ada jalan. Tantangan juga bisa terlewati dengan baik. Pasti bisa terlewati dengan baik, insya Allah. Nih Om, bagi anak muda yang baru menjalani usaha, biasanya banyak sekali kekhawatiran, takut ini itu, manusiawi ya. Manusiawi. Apalagi mereka yang belum berpengalaman. Nah, menurut Om, ketika ada yang mengalami hal seperti itu, gimana sih supaya mantap gitu, orang tersebut mantap untuk oke, gue mau jalan usaha gitu, dengan kekhawatiran yang dialami, dan mungkin kita juga mengalami ya. Pasti. Kita udah lewat fase itu gitu. Amin. Gimana Om, menurut Om apa jadi yang harus dilakukan orang? Kalau menurut saya usaha itu jangan banyak dipikirin, tapi jalanin gitu. Jadi usaha nggak bakal jalan kalau dipikirin terus. Gitu. Jadi jalan aja, nanti juga ketemu gimana caranya. Jalan aja jadi gimana? Sederhananya begitu. Oke. Jadi teman-teman, kalau yang takut ini, takut itu, khawatir itu, jalan aja, nanti jalannya ketemu sendiri gitu Om ya. Iya, kira-kira begitu. Lalu kalau udah jalani usaha nih, kan hampir mungkin semua juga mengalami 3, 6 sampai 1 tahun tidak sesuai harapan gitu ya. Kita juga mungkin mengalami. Nah, banyak nih orang-orang yang ketika di awal-awal nggak sesuai harapan langsung segera berhenti atau banting setir menjalani usaha yang lain. Nah, menurut Om Fahri, seharusnya apa sih yang dilakukan ketika kita baru menjalani usaha langsung mengalami kesulitan, padahal hal itu mah lumrah terjadi gitu. Tapi banyak yang orang pada udah tahu tapi pas udah itu langsung drop gitu, langsung berhenti atau langsung ganti banting setir. Menurut Fahri gimana? Iya, kalau saya lihat sebenarnya kesalahan mereka di situ. Harusnya ketika mereka usaha dan di situ ya mungkin mereka mengalami hal yang nggak ideal, atau bahasa kasarnya ya mengalami kerugian atau kegagalan. Kesalahan mereka, pembelajaran yang paling penting adalah dari setiap kegagalan kita bertumbuh. Dari setiap kegagalan pasti ada ilmu yang nambah di situ. Jadi ketika